Jangan lupa record. Mangga selamat mengerjakan. Kita izin matikan kamera soalnya harus bolak-baliknya di sini. Ya nggak apa-apa. Kok ke Muhammad Hasya doang kirimnya? Ke everyone. Selamat mengerjakan. Boleh ditutup dulu kameranya.
Oke, yang baru mengerjakan ada Sawitri, ada Hasya, Jamzami, Viera, dan Marni. Di antos yang lainnya. Sawitri, Sawitri. Salah Dinita ini mah. Hasya, Zamzam, Viera. Viera, kamu anak keempat bukan sih? Hah? Anak keempat bukan? Bukan. Kan Vier tuh dari bahasa Jermannya tuh artinya 4. Kirain anak keempat. Terus artinya apa dong Viera? Viera Dita. Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Ih, nanyain atuh. Kenapa Emang aku Tete kuliah jurusan Jerman? dulu waktu SMK. Aku dulu SMK. Ah, Aku jurusan bahasa Indonesia. Kalau misalnya aku bukan jurusan bahasa Indonesia, kayaknya nggak diterima di sini. siap. Dulu. Terus aku suka belajar bahasa juga, kayak bahasa Korea, bahasa Jepang dikit banget, bahasa Jepang. Sebenarnya bukan Thailand? suka bahasa deh kayaknya, tapi suka mancanegara gitu, kayak di Korea suka drama, suka K-pop-nya, di Jepang suka anime dan suka adalah band rock-nya. Terus apa lagi ya, ya gitulah suka. Sama sih, Kak. Oh iya, kamu juga suka bahasa, suka Iya, belajar bahasa asing gitu? Kayak bahasa apa aja? iya. Korea. Kalau di MA kan Oh iya, bahasa Arab? emang belajar bahasa Jepang sama Thailand. Oh, Kapkun Bahasa Arab, oh iya Kap. tuh tentu. Kamu ngelai. Nah. Oh, sumpah Thailand. Masya Allah. Jarang loh denger Susah orang. tuh Thailand, susah banget. Ya ampun, bacanya aja aku bikin menyerah. Lihat tulisannya, menyerah aku. Mendingan lihat kanji lah, Tulisannya nggak pada, apa-apa. iya, pada keriting. Cacing semua. Terus aku juga penasaran sama namanya Sawitri. Sawitri, kenapa namamu Sawitri? Nah, artinya maksudnya. Nggak tahu, Kak. Bun, kenapa nama Tata Sawitri? Sawitri, dia itu bulan eta Ramadan. Pas sayanya mau eta sholat witir. Oh, Masya Allah. Luar biasa, Bu. Makasih ya. Nur Haida. Haida tuh petunjuk ya, Huda dari Huda. Dia itu nama ayah sama ibu. Nama ayah. Aduh, saya so tahu ya, Bu. Aduh. Nur itu bidan yang menolong kelahirannya. Kirain Nur tuh cahaya, Haida tuh dari Huda, petunjuk. Dia cahaya petunjuk gitu, Bu. Luar biasa. Ternyata diambil dari sejarah. Dari sholat witir, dari bidan, dan dari ayahnya. Wah. Ayah dan ibunya. Ibunya sudah ada di dalam dirinya, Bu. Di dalam hatinya. Gitu, teman-teman. Ditunggu ya, Nur Aziza udah baru masuk sama Alifah. Alifah. Oh iya ada, Alifah. Siti Nur Aziza. Tinggal Kori, Nur Fadilah. Kayaknya Kori lagi di mobil deh. Ditunggu. Nur Fadilah mah kan nggak ada ya. Kori satu lagi. Gimana Kor? Kamu masih di jalan kah? Nur Fadilah nggak ada ya? Dia kemana? Tunggu bentar lagi deh.
Baiklah. Kori satu lagi sih, tapi gimana ya? Ditunggu apa tidak? Oh, udah lebih ah. Lanjut aja deh. Oke, kita akan membahas tentang ejaan ya. Tanda baca lebih tepatnya. Udah maaf ya telat. Oh iya, thank you. Tadi soalnya ini udah di jalan teh. Iya, hati-hati ya. Bentar mau lihat dulu nilainya. Oke. Tapi bener nggak sih kalau ejaan itu udah atau saya yang nyimpulin? Ujung-ujung nyimpulin udah. Kalian udah pernah belum? Perasaan udah kan? Perasaan. Iya, perasaan. Feeling lagi. Oke, ini dia ejaan dan tanda baca. Tapi lebih tepatnya ke tanda bacanya aja ya. Ini seperti biasa ada quotes, tapi quotes bahasa Inggris. Bahasa Inggris, aku nggak tahu di sini udah belum quotes-nya. Tapi di sini quotes-nya itu possible thing is usual, thing-nya kelewat. Usual thing is force. Bisa itu karena biasa dan supaya biasa itu dengan cara dipaksa. Dipaksanya bukan sama orang lain, tapi oleh diri sendiri alias dimotivasi. Karena untuk biasa itu perlu usaha. Usahanya tuh untuk memaksakan diri gitu, untuk memotivasi diri. Nah, dengan biasa maka kita akan bisa. Jadi kalau misalnya dirasa sesuatu tuh sulit banget, maka biasakan diri, pembiasaan ke diri. Dan gimana sih supaya biasa? Ya paksain. Tapi ya ngukur diri juga. Gitu. Terus ada sedikit pengantar. Jadi ejaan di Indonesia tuh sudah berkembang 7 kali. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen, ini dikasih oleh Belanda. Terus ada ejaan Suwandi, dari penulisannya juga Soe Wandi gitu, oe gitu. Itu pas Indonesia menggunakan ejaan itu berarti yang hurufnya oe terus j ditulisnya dj, yang ditulisnya jang gitu. Terus ada ejaan pembaruan, terus ada ejaan melindo itu Melayu Indo. Yang kelima ada ejaan lembaga bahasa dan kesusastraan. Terus yang keenam ada ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan ini awet banget di Indonesia, kalau nggak salah sampai 10 tahun gitu. Barulah ada pembaharuan, yaitu ejaan bahasa Indonesia alias EBI. DEBI gitu. Jadi emang udah menyatu banget. Nah, kalian kalau bener-bener ingin banget dipelajari sungguh-sungguh tentang ejaan ini, kalian bisa banget download di browser. Downloadnya puebi.pdf. Di situ komplit banget dan itu resmi dari pemerintah, dari bukan Kemendikbud. Dinas apa ya? Aku lupa. Itulah ya. Nah, gitu. Itu komplit banget di situ ya. Dan saya berharap sih teman-teman ngecek juga. Karena kalau ejaan mah yang penting kita tahulah semuanya, karena kalau beda dengan kayak gagasan utama. Kalau gagasan utama kita tahu tapi pas di soal kita harus mikir lagi. Kalau ejaan mah kalau kita tahu ya kita tinggal nyari aja, nggak usah dipikirin gitu, nggak usah terlalu mikir banyak maksudnya. Nah, terus ini sih tentang ejaan ya, kita lewat aja langsung ke tanda baca. Nah, tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Maksudnya tuh kan kalau di bahasa lisan tuh ada jeda, intonasi, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau di tulisan itu kita salurkan melalui tanda baca. Dan masih banyak lagi fungsi dari tanda baca itu. Nah, tanda baca ada apa aja? Sejauh ini saya lihat di PWEB itu ada 15. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan yang pertama untuk mengakhiri kalimat yang bukan kalimat seru dan juga bukan kalimat tanya. Jadi kalau udah ada kalimat seru atau tanda tanya, nggak usah lagi pakai titik. Gitu. Jadi si kehadiran tanda tanya itu ya bagaikan titik. Setelah misalnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Nah, berarti setelah tanda tanya itu, kita kalimat selanjutnya itu huruf kapital. Seolah-olah kayak titik-titik juga gitu kan. Habis titik, setelah itu tanda kapital. Jangan lupa pakai spasi. Terus, yang kedua, yang B, pada akhir singkatan nama orang, juga dipakai tanda titik. Misalnya, Debbie Karisma. Disingkat jadi Debbie K, titik. Pakai titik gitu harus. Terus yang ketiga, pada akhir singkatan kata yang menyatakan gelar, jabatan, pangkat, atau sapaan. Contohnya, bentar. Ini kebalik. Contohnya nih, saya tulisnya di sini aja dah. Misalnya kalau gelar itu kayak SPD, tulisannya S.PD. PD-nya itu dari pendidikan, S-nya dari sarjana. Terus ada juga SE, S titik spasi E titik kayak gitu. Terus ada SH gini, pakai spasi setelah titik. Itu untuk gelar kita harus tahu sih karena macam-macam gitu kayak ada MSC, M titik SC. Itu untuk Master of Science. Jadi ada gelar tuh ada gelar yang internasional, ada yang nasional. Kalau yang internasional biasanya M-nya tuh master. Kalau yang nasional M-nya tuh magister gitu. Jabatan. Misalnya jabatan itu kadis. Enggak, kadis bukan. Ya kadis juga jabatan tapi dia bukan singkatan akronim ya. Terus misalnya kalau jabatan itu apa ya, mayor jenderal, serma, bukan serma, apa ya kalau kepala sekolah, tapi yang disingkat. Kalau Capsek itu dia akronim. Teman-teman tahu nggak sih bedanya akronim dengan singkatan? Ya, sedikit-sedikit mah tahu. Sedikit-sedikit mah tahu kayak gimana misalnya jam. Kalau akronim itu ITB teh. Iya. ITB, akronim singkatan ITB. Singkatan akronim? Unpad. Iya, benar. Jadi yang bisa dibaca itu akronim. Jangan terlalu ke sana teh. Benar-benar. Bentar ya, contoh ini kok aku Prof mah gelar ya. Jabatan apa ya? Biasanya di kemiliteran gitu. Jenderal. Jenderal tuh kan gini bukan sih? Jenderal tuh. Iya enggak? ya kayak gitu ya. Iya. Nah, jenderal benar. Jenderal tulisannya gitu, jen titik. L misalnya L R E gini. Laksamana apa gitu. Nah, itu tuh nama jabatan juga, disingkatnya gini. Kayak gitu ya untuk nama jabatan. Terus pangkat di kemiliteran juga. Kayak ada yang tahu tentang militer nggak? Saya taunya Serma, Sesar Mayor, tapi Serma tulisannya gini. Nggak gini, karena dia mungkin akronim. Terus apa ya? Pangkat. Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Saya daripada mikirin terus pangkat, nanti yang lain nggak kebahas. Terus sapaan. Nah, kalau sapaan biasanya di surat atau di apa gitu, di surat, di soal misalnya. Kadang saya dulu waktu ngerjain soal UTS, si dosennya menyingkat untuk sapaan. Nanya Pak mahasiswanya itu dengan saudara.
saudaranya ditulisnya gini, SDR. Saudara titik. Terus apa ya selain saudara? Saudara ada sih yang saya inget mah, saudara titik gitu. Terus sapaannya, sapaan tuh kayak ibu bapak. Nah, kalau tulisan sapaan, kalau kita mau menyapa seseorang, tulisannya kapital nih, ibu, bapak, walaupun nggak ada namanya, tapi kita nyapa. Jadi bedanya apa sih nyapa sama nggak nyapa? Misalnya kayak gini, saya pergi bersama ibu, saya pergi bersama ibu. Ini bukan nyapa, ini kalimat, maka tulisannya nggak kapital. Begini nih kalau nggak bisa pakai yang tulisan-tulisan kayak guru-guru kuantitatif. Nih. Gini teman-teman. Saya pergi bersama ibu. Nah, ibunya nggak kapital gini. Tapi kalau kalian ingin menyapa seseorang dengan panggilan ibu, maka misalnya gini. Atas perhatian ibu atau bapak, saya ucapkan, saya ucapkan terima kasih dipisah. Nah, sampai saat ini masih ada yang kalau chattingan sama saya, terima kasih teh, terima kasihnya digabung. Terus saya nggak jawab sama-sama, saya jawabnya terima kasihnya dipisah. Oke. Untung IPA 3 belum ada yang ngechat kan. Kalau enggak nanti dikoreksi semua chattingannya. Nah gitu. Nah, kalau sapaan, I-nya kapital, B-nya kapital. Termasuk misalnya kalau kalian mau nyapanya saudara, maka atas perhatian saudara, S-nya kapital. Gitu. Oke, semoga paham. Selanjutnya, kembali lagi ke sini. Ini nggak pakai titik juga lah, nggak apa-apa lah. Terus pada singkatan kata atau singkatan ungkapan yang sudah lazim. Sudah lazim tuh emang sudah ada gitu. Nggak dibikin-bikin. Dari KBBI-nya emang ditulisnya kayak gitu. Misalnya, atas nama A. Ribet sekali. Misalnya atas nama tuh tulisannya kayak gini, AN atas nama, sampai dengan SD. Kan orang-orang mah gini ya, yang benar tuh gini, SD, sampai dengan. Nah ini udah lazim, jadi tulisan singkatannya kayak gitu. Terus di bagian angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar atau daftar. Contohnya ya kayak gini. 1 titik, A titik, B titik, contohnya kayak gitu. Terus yang F, untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Misalnya 07.30. Kayak gitu. Terus untuk memisahkan angka ribuan, iyalah kalian suka uang kan. Pasti sering ngelihat pemisahan ini. 10.000 dipisahkan nih ada titiknya. Untuk memisahkan ribu, juta, tinggal tambah titik lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi titik juga berguna di keuangan. Selanjutnya ada tanda titik 2. Nah, kalau titik 2 nih, bentar. Kalau titik 2 yang pertama pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh suatu pemberian. Pemberian itu apa? Misalnya pemberian itu apa ya? Seperti pemaparan. Misalnya gini, saya membeli alat peralatan tulis. Titik 2, pemberian itu tuh seperti buku. Nggak pakai seperti deh, kayak misalnya gini nih, tulis aja. Saya membeli peralatan buku tulis. Buku, pensil, dan pulpen. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini, yang ini ya. Saya membeli peralatan tulis, buku, pensil, dan pulpen. Kalau misalnya tanpa tanda titik 2 ini, berarti saya membeli peralatan pulpen, yaitu
buku, pensil, dan pulpen. Cuman bisa kayak gini juga dipakai titik 2. Nah, buku, pensil, dan pulpen itu tuh namanya pemberian. Kayak gitu. Yang jadi kesalahan yang sering dijadikan untuk soal itu ketika nggak ada objeknya. Ujug-ujug saya membeli buku titik 2. Saya membeli titik 2 buku, pensil, dan pulpen. Itu yang nggak boleh. Ingat, yang nggak boleh adalah ketika kalimatnya cuma subjek dan predikat, terus dikasih titik 2, baru pemberian. Yang harusnya tuh subjek, predikat, objek, nah baru si titik 2 itu pemberiannya untuk kasih objek. Kayak gini, subjek, predikat, objek, nih peralatan tulis. Nah baru si ini tuh merupakan perincian dari peralatan tulis. Peralatan tulis apa nih yang dibeli? Kalau misalnya peralatan tulisnya nggak ada nih, kayak gini. Nah ini dia pemberian dari mana? Dari membeli. Nggak bisa gitu, harus dari objek. Kayak gitu teman-teman. Kata Kang Adi, lahirnya di pohon sawit, mantep memang namanya mengandung unsur filosofi. Iya, aku mah nggak kepikiran loh sawitri itu dari sawit. Luar biasa Kang Adi imajinasinya. Nah, gitu. Terus pemberian ya udah ya. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, sama aja lah ya. Ini juga sama aja, yang A sama yang B sama aja. Terus yang C, dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan percakapan. Ya teks drama lah ya, tahu misalnya Debbie titik. Harusnya sih ya, yang bener tuh si setiap tanda baca itu nempel sama kalimatnya. Baik itu tanda koma, strip, tanda tanya, itu misalnya Debbie itu nempel harusnya sama si Debbie-nya. Harusnya. Tapi kadang ada unsur estetik, misalnya kayak nulis di surat misalnya hari, disamain misalnya, di bawahnya panjang banget misalnya tempat. Nah pengen lurus nih sama si ini tuh, makanya harinya gak nempel sama yang hari, si titik 2-nya tuh. Dami kenapa kamu senyum-senyum? Gitu. Gak apa-apa teh, gak apa-apa. Apa? Ya khawatir ada apa-apa gitu. Bukannya udah waktunya minum obat bukan? Gak ada yang bercanda. Takut karma. Nah, kadang di surat tuh kayak pengen dilurusin titik 2-nya, jadi nggak nempel sama sharingnya ya, nggak masalah sih. Cuman yang paling benernya tuh harus nempel sama ininya. Nah, untuk yang drama tuh, Debbie misalnya kayak gini, aku tidak mau bertemu denganmu misalnya. Nah, ini tuh kalimat percakapan. Titiknya ada di sini. Jangan di luar, jangan di sini. Itu salah. Itu. Terus di bawahnya siapa, misalnya tokoh siapa lagi, kayak gitu. Itu untuk yang C ya, contoh yang C. Terus yang D, di antara jilid atau penomoran halaman. Ya, misalnya bab 3 halaman ke 15. Kayak gini. Begitupun dengan yang E, bab dan ayat dalam kitab suci. Misalnya Al-Baqarah, misalnya ayat Baqarah itu kan ayat surat kedua. Terus ayat Al-Baqarah gitu teh. Oh. Mohon maaf. Duh, takut ditegur sama ketua angkatan. Terus misalnya ayatnya ayat 156. Coba bacakan 156. Gak ada yang bercanda. Kalau hafalan mah saya nanti insecure. Yuk, nah gini. Ya titik 2-nya kalau di kitab suci. Kitab suci manapun ya. Termasuk Al-Quran. Terus di antara judul dan anak judul suatu karangan. Ini untuk penulisan daftar pustaka. Misalnya Karisma Debbie. Kan dibalik-balik ya, Karisma Debbie. Denny lagi, Debbie titik apa dulu ya nama, bentar saya kadang suka lupa. Kalau nggak salah, oh ya judul, tahun 2020 misalnya, 2020 judulnya
anak senja misalnya. Anak senja. Judulnya Karma gitu. Azab. Terus misalnya Bandung. Ininya Erlangga. Erlangga ngeluarin buku sastra kayaknya enggak deh. Nah, contohnya gini. Nah, misalnya, teh emang ini D-nya nggak kapital. Jadi gini teman-teman, setelah saya telusuri, penulisan daftar pustaka ini banyak banget ragamnya. Kayak ada juga nih yang tahunnya dikurungin kayak gini, ada aja. Nah, jadi itu tuh sebenarnya gimana ya? Kalau bakunya sih kalau menurut saya kayak gini. Nanti teman-teman bisa cari lagi referensi yang benar-benar, takutnya saya kurang referensi. Nah, kalau yang saya pelajari itu tuh penulisannya kayak gini, Karisma Debbie, D-nya nggak kapital, terus 2020-nya nggak pakai tanda kurung, terus untuk judul juga awalnya doang yang kapital, dan pastinya semuanya juga dimiringkan si tulisannya. Terus Bandung untuk nama kota penerbitannya, .2. Nah, dimaksud yang F ini tuh .2 yang ini, .2 terus nama penerbitnya, kayak gitu. Terus ada juga yang di sini titik. Terus disusunnya alfabetis, kayak gitu. Cuman saya ngiranya tuh kayak penulisan daftar pustaka tuh bergantung si ininya apa, instansinya. Kayak misalnya kampus A sama kampus B mungkin beda gitu. Jadi ya kita nanti sama-sama cari referensi terbaiknya mana yang dipakai untuk semuanya gitu. Oke, sekarang titik koma. Titik koma cuma 2. Yang pertama untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kedua, memisahkan kalimat uang yang astagfirullah. Untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata hubung. Nah, ini sama sih, keduanya hampir sama. Jadi maksudnya kayak gini nih. Contohnya tuh. Misalnya, ibu sedang masak. Ayah sedang baca koran. Klasik banget. Nah, ini fungsi titik koma gunanya untuk menggantikan konjungsi atau kata hubung. Ibu sedang memasak, ayah sedang baca koran. Itu kalau misalnya pakai tanda baca, ibu sedang memasak dan ayah sedang membaca koran. Kan pakai sedang ya, harusnya kalimat aktif. Pakai kata kerjanya yang aktif juga. Kata kerja aktif pakainya imbuhan me. Karena ada sedang gitu, teman-teman. Itu saya tuh sengaja nulisnya salah buat nyontohin yang salah sih gitu. Nah, ibu sedang memasak, ayah sedang membaca koran. Ini setara di sini maksudnya apa? Sama-sama sedang membicarakan pekerjaan yang sedang dilakukan saat itu. Nggak tahu, emang nggak ada waktunya, tapi sama-sama sedang. Nah, ini berarti setara, bisa digunakan titik koma untuk menyambungkannya. Gitu. Terus ada tanda hubung. Nah, tanda hubung itu digunakan untuk menyambung bagian-bagian bentuk ulang dan kata ulang. Nah, bagian-bagian kata ulang ini bagian-bagian kata ulang nih. Contohnya gini, ditempel sama sekali nggak pakai spasi, nggak kayak gini nih, nggak kayak gitu. Tapi nempel bagian-bagian. Terus untuk menyambung suku-suku kata yang terpenggal oleh perpindahan baris. Nah, misalnya ini tuh nggak cukup sebenarnya dengan. Nah, maka yang dipotong jangan dengan deh. Saya terpenggal. Terpenggal misalnya nggak cukup nih. Maka kita penggal. Kita penggal pemenggalan kata. Nah, pemenggalannya pakai tanda hubung. Nanti ininya di bawah kayak gini. Gitu. Itu tanda hubung juga. Terus yang nomor 3 untuk menyambung bagian-bagian tanggal.
tanggal itu aku tahu tanggal itu dia copot, bukan copot, apa ya? Ada yang kosong gitu. Makanya gigi tanggal tuh gigi bolong, nggak, maksudnya kosong gitu, nggak adaan. Menyambung bagian-bagian tanggal, bentar. Menyambung bagian-bagian tanggal. Lihat buku deh. Tanda 60. Bentar ya. Sorry. Takut ada yang salah. Enggak ada bagian. Bingung deh. Saya ganti ya, bukan bagian-bagian tanggal. Mungkin ngiranya kayak gini. Hah, oh tanggalnya mungkin. Oh, bukan tanggal kosong, Deng. Sorry. Ini dong tulisannya. Menyambung bagian-bagian. Bukan bagian menyambung. Menulis kali ah. Menulis tanggal lah. Untuk menulis tanggal. Maaf ya. Untuk menulis tanggal menggunakan angka. Contohnya kayak gini. 24 06 20 20 kayak gitu. Bisa juga misalnya kalian mau mengeja suatu kata, bisa juga kayak gini. Misalnya Pak ya, contohnya kayak gini, panitia. Kalian mau ngeja satu-satu P-A-N. Berarti ini kalau kayak gini tulisannya berarti tuh dibacanya nggak panitia, bukan, tapi P-A-N-I-T-I-A kayak gitu. Terus untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, misalnya saya sudah print. Bentar. Hasil ulangan itu sudah di print. Jadi tulisannya gini, hasil ulangan itu sudah di print. Tulisnya kayak gini, printnya pakai huruf tulisan miring. Kenapa? Karena itu udah bahasa Inggris, teman-teman. Kita mungkin kiranya print tuh bahasa Indonesia. Karena print, pokoknya sering banget orang bilang print dibanding cetak. Kan bahasa Indonesia ya cetak. Teh Kori keluar Zoom dan katanya nggak bisa masuk lagi. Ya, kenapa ya? Apakah dia ngecat aku nggak ya? Nggak, ya udah nggak apa-apa, Kor. Gimana ya? Kor, coba masuk lagi aja, weh. Bilang nanti ke ini, minta ke hostnya yang di main room. Nah, itu ya cetak. Terus, udah deh, bahasa asing termasuk bahasa Sunda juga. Misalnya, apa ya? Kalau ngomong bahasa Sunda yang ditulis di bahasa Indonesia tuh sowan, disowani, di apa ya? Nggak tahu. Kalau bahasa Jawa sih, tapi saya bukan orang Jawa jadi ragu nulisnya. Disowan. Tetap pakai huruf miring juga ya tulisnya. Terus disowani. Nah, sowan ini, nah tulisnya gini kalau mau ngomong bahasa Indonesia, mau bilang sowan, disowani kayak gini. D-nya kan bahasa Indonesia, I-nya juga imbuhan bahasa Indonesia, tapi sowan ini dia bahasa Jawa. Jadi ditulisnya kayak gini. Gitu. Terus udah deh itu ya, kata hubung. Sekarang tanda koma. Koma kayaknya udah hafal sih. Di antara unsur-unsur dalam suatu pemberian atau bilangan kayak tadi buku, koma,
pensil, saya misalnya membeli alat tulis buku. Yang pertama buku, koma, pensil, koma, dan. Jadi sebelum dan itu harus ada koma. Harus. Dan pulpen. Pulpen, titik. Terus unsur untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kata penghubung yang menyatakan pertentangan tetapi atau sedangkan. Jadi perlu dicek lagi sama teman-teman apa aja kata hubung yang perlu koma sebelum atau sesudahnya. Misal, tetapi. Sebelum kita ngomong tetapi itu harus ada koma belakangnya. Tetapi kayak gini. Tapi kalau untuk namun nggak boleh ada koma gini kalau untuk namun. Tapi langsung aja kalau di dalam satu kalimat namun gini aja. Karena namun itu sebenarnya untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalau misalnya ada di dalam satu kalimat, dia namun itu tulisnya namun aja gini. Nah, kalau misalnya dia ada di menyambungkan kalimat dengan kalimatnya, misalnya kalimat satu dengan kalimat yang lain, maka namunnya kayak gini. Tulisnya namun, koma, gitu. Emang. Hah? Sawitri kenapa? Sawitri, kamu baik-baik aja? Bersihin itu teh kayaknya. Ya ampun. Oke. Terus, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat itu didahului oleh induk. Kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misal kayak gini, bentar. Gini, oke. Bismillah ya, semoga benar. Apa ya? Kok kayak gini tuh suka ragu. Atau ada teman-teman yang mau ngasih contoh tidak? Tanda koma. Keterangan tambahan bukan. Bukan keterangan sudah membandingkan. Bagaimana catatan? Bentar ya. Ini nih. Sorry, lihat buku ya. Kalau diundang, saya akan datang. Kan Dayang. Nah, kan ini tuh kalimat pertamanya, si induk kalimatnya saya akan dating, datang. Saya akan datang. Nah, kalimat keduanya atau anak kalimatnya kalau diundang. Jadi, saya akan datang kalau diundang. Tapi kalau misalnya dibalik, anak kalimatnya dulu, berarti kalau diundang, saya akan datang. Tapi kalau nggak dibalik, normal aja ya. Nggak usah pakai koma gitu. Vera Dita, monggo. Apa kamu ingin menanyakan apa? Maaf teh, tadi digangguin Meong. Berarti yang sering digangguin Meong tuh Sawitri sama Nuzula. Tadi yang kepencet teh tadi. Oh, kepencet. Oke. Harusnya pencet chat tapi ke raise hand. Oke. Terus mau ngechat apa? Cuma lihat chat aja. Oh, jangan lihat chat. Gitu ya. Terus yang D di belakang di belakang kata atau ungkapan menghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Ya, kayak tadi sih, kayak namun, tapi di awal kalimat ya, namun, koma. Terus jadi, terus maka dari itu, terus, apa ya? Oleh karena itu, koma. Kalau di awal kalimat gitu. Terus di belakang kata-kata seru seperti aduh, wah, oh, kayak gitu. Itu udah ada contohnya. Terus untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lainnya, misalnya Debbie berkata, koma. Nah, harus ada koma kalau langsung. Kalau nggak pakai koma nanti dikiranya bukan langsung, koma. Terus misalnya apa ya?
Debbie berkata, saya cantik sekali. Gak ada yang protes ini. Kayak gini. Perhatikan nulisnya. Debbie berkata, koma, tanda kutip, S-nya kapital. Harus banget S-nya kapital. Setelah tanda kutip, S-nya kapital. Saya cantik sekali. Titiknya di dalam, nggak di luar. Gitu. Nah, terus ada lagi koma itu, di sini belum ditulis. Oh, ada deh. Ada lanjutannya, koma tuh ternyata banyak banget, teman-teman. Biarin lah. Nah, di muka angka persepuluhan dan di antara rupiah dengan sen. Maksudnya persepuluhan tuh kayak gini, sen itu kayak gini. Misalnya 10 Rp 10.000 rupiah. Sennya tuh ini yang 0 di belakang. Bisa aja sih sen ini 69. Padahal kita nggak punya duit 69 gitu. Nah, 69-nya itu sen atau persepuluhan. Terus di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya yang membedakan, ya maksudnya kayak gini, Debbie, Karisma, Savitri, koma, karena kan gelar nih. Di antara nama orang yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. SPD, kayak gini. Koma untuk kayak gitu fungsinya. Jadi setelah nama orang, pakai gelar, sebelum pakai gelar, pakai koma dulu. Misalnya gelarnya ada lagi nih. Gelarnya ada lagi, misalnya M apa ya maunya? MPD lah. Tapi sebenarnya kalau udah SPD, kalau MPD, tinggal SPD-nya dihapus. Jadi tuh cuma MPD doang. Tapi kalau misalnya gelarnya lain dari yang sarjananya, maka misalnya saya mau gelarnya MSc lah. Walaupun bukan anak sains. Jadi Karisma, nah untuk memisahkan gelar yang satu dengan gelar yang lainnya pakai koma juga. Gitu teman-teman. Lalu untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi, maksudnya kayak gini. Nih, saya ada contohnya. Semua siswa, baik laki-laki atau perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Nah, ini udahlah gede-gedein aja. Nah, maksudnya di sini tuh, koma di sini tuh mengapit keterangan tambahan dari apa? Dari si subjek ini, semua siswa. Semua siswa, baik laki-laki atau perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Nah, di sini tuh si baik laki-laki atau perempuan tuh bisa dihilangkan, karena yang utamanya adalah semua siswa harus mengikuti latihan paduan suara. Cuman itu lebih ditambahkan lagi keterangan tambahannya untuk menekankan gitu, bahwa semua siswa di sini ya baik perempuan atau laki-laki kayak gitu. Nah, itu yang maksudnya dari mengapit keterangan tambahan yang I. Terus di antara nama alamat, iyalah nama alamat kayak kecamatan, terus tempat dan tanggal. Kayak misalnya, di antara nama dan alamat. Ini kayak di surat bukan sih? Nama dan alamat. Oke, gini bukan kalau di nama dan alamat jalan. Misalnya Jalan Cikutra. Kecamatan apa, terus kabupaten atau Bandungnya, kayak gitu kalau di alamat. Tapi kalau di tempat tanggal lahir, misalnya Bandung, 14 Februari misalnya. Gitu, 2020 misalnya kayak gitu. Terus nama tempat dan nama wilayah atau negeri yang berurutan. Misalnya alamat ya udah disebutin alamat, terus Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Itu negara manapun ya.
kalau maksudnya negara manapun, kalau yang nulisnya kita Indonesia, orang Indonesia. Tapi kalau mau nulisnya buat orang lain itu nggak tahu ya ejaan di sana kayak gimana. Nah kayak gini ya koma yang dimaksud di yang D ini tuh. Terus lanjut ke K, untuk menceraikan. Menceraikan. Bagian nama yang susunannya dibalik dalam daftar pustaka kayak tadi Karisma Debbie, koma Debbie gitu. Di antara nama penerbit ya udah tadi ya di daftar pustaka Debbie, koma kan. Antara nama penerbit dan tahun penerbitan itu nggak pakai koma, pakainya titik. Hapus aja ya. Bentar, bisa salah. Oh iya, saya pernah bilang nggak sih ke kalian kalau RP itu iya, kok nggak pakai titik? Nggak, ini nggak bener ya, nggak ada di KBB, nggak ada di PUEB. Saya pernah bilang nggak kalau nulis RP tuh, saya tuh pernah bilang ke suatu kelas, tapi lupa kelas mana. Penulisan RP itu RP spasi angkanya. Ternyata enggak, jadi RP tanpa spasi. Maaf ya kalau misalnya di sini yang disebutkannya. Dikit lagi waktunya. Bentar, ini berapa lagi? Teman-teman banyak banget. Tanda pisah sekarang, oke, bakal ngebut banget. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata untuk bedanya tadi tanda hubung dengan tanda pisah. Kalau tanda pisah tuh garisnya lebih panjang dari tanda hubung. Untuk membatasi penyisipan kata atau ungkapan yang memberi penjelasan khusus terhadap kalimat yang disisipinya. Maksudnya kayak gini. Kayak gini misalnya. Ini sama kayak si koma sih. Cuman kalau misalnya nggak mau pakai koma, boleh pakai tanda pisah. Misalnya teh apa ya? Misalnya lidah buaya. Lidah buaya. Pakai spasi ya. Kalau ini mah pakai spasi. Tanda pisahnya, saya nggak tahu tanda pisahnya yang mana, cuman adanya tanda hubung. Kalau tanda hubung ini garisnya agak kecil. Kalau tanda pisah tuh kayak gini, cuman dia underscore, bukan harusnya di tengah, bukan di situ. Nah gitu, misalnya anggap aja ini tanda pisah ya. Aloe vera. Itu nggak sih nulisnya? Nah ini tanda pisah, tiba-tiba memisahkan nih. Nih bedanya tanda pisah dan tanda hubung. Lebih panjang. Tapi itu otomatis. Nah, membatasi penyisipan kata atau ungkapan untuk memberikan penjelasan. Nah, maksudnya kayak gini. Misalnya, lidah buaya bermanfaat. Nah, kita ingin menyisipkan nama asingnya, nama latinnya. Nah, kayak gini. Kalau mau pakai tanda pisah. Tapi bisa juga pakai tanda kurung. Di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan ke, misalnya, Bandung, Jakarta. Tulisnya dipisah, nggak nempel ya. Kalau yang tanda pisah tuh nggak nempel sama katanya, nggak kayak gini. Nggak kayak gini, Bandung, Jakarta. Tapi dipisah, dikasih spasi gitu. Elipsis, sekarang elipsis titik 3. Digunakan untuk menunjukkan adanya bagian-bagian kalimat yang dihilangkan. Misalnya, saya tuh mau, ungkapan saya tuh kayak gini. Misalnya, apa ya? Learning camp telah berlangsung selama 2 minggu misalnya. Ini mah contoh-contoh yang benar-benar apa ya? Kok camping sih? Learning camp sudah berlangsung. Sebenarnya ini mah contoh apa ya? Kurang sih, contohnya kurang, cuman insya Allah bisa lah dijabarkan dari sini. Nah, misalnya si learning camp-nya, saya ingin hilangkan nih si learning camp-nya. Ini kutipan ya.
ini kutipan, ini ungkapan saya. Ketika kalian mau mengutip ungkapan saya yang itu, tapi nggak mau utuh, nggak mau semuanya, misalnya learning camp-nya nggak butuh nih, kalian hapus, maka di sini titik 3. Kalau kalian nggak butuh selama 3 minggunya, maka di sini yang pakai titik 3-nya. Begitu. Nggak usah diisi titik 3-nya ya, bukan istilah titik-titik di bawah ini. Elipsis. Sekarang tanda tanya. Pada akhir kalimat tanya jelas untuk menyatakan bagian yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan. Misalnya, sudah merdekakah kita misalnya? Tapi itu mah retoris sih. Tapi gak apa-apa lah ya. Misalnya apa ya? Misalnya katanya COVID itu COVID akan berakhir di bulan Juli. Gitu. Dalam hal ini tanda tanyanya diapit oleh tanda kurung. Nah, ini berarti dia ngomong kayak gini tapi masih ragu, masih sanksi. Sanksi itu ragu ya. Kalau pakai K kalau sanksinya G-nya diganti pakai K itu berarti denda. Tapi ini mah sanksinya pakai G jadi artinya ragu, sanksi. Terus tanda seru untuk menyatakan emosi yang kuat kayak wah cantik banget pakai tanda seru. Bukan tanda seru itu bukan emosi, bukan nyuruh doang, tapi kayak muji banget juga pakai tanda seru gitu. Terus tanda kurung untuk mengapit keterangan tambahan kayak tadi, kayak aloe vera, lidah buaya dalam kurung aloe vera itu keterangan tambahan. Atau keterangan tambahannya bisa apa banget, bisa panjang juga nggak masalah. Yang penting itu bukan intinya, tapi keterangan tambahan. Yang B, untuk mengapit keterangan, ini udah ya. Untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan dari integral pokok pembicaraan ya. Tadi yang penting bukan dari inti pembicaraan, cuman mau ngasih tahu tambahan doang. Yang C, untuk mengapit angka atau huruf memerinci satu seri keterangan tanpa kurung buka. Contohnya kayak gini. Misalnya 3 gini. Tanpa kurung buka. Terus tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata kelompok sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau isyarat bahwa kesalahan itu memang terdapat pada naskah asli. Misalnya, pada naskah asli, kalian lagi ngutip nih. Di naskah asli nulisnya karena. Padahal itu salah. Maka ditulisnya gini nih. Begini. Di sini adalah hasil tambahan kalian. Gitu. Terus, untuk mengapit keterangan di dalam di-nya dipisah ya. Di dalam kalimat penjelas yang sudah ada tanda kurung. Misalnya, kita lagi ngomongin apa misalnya. Misalnya gini nih. Ria dalam kurung, ini keterangan tambahan. Anak kelas IPA 3, terus mau dikasih keterangan tambahan lagi. Jadi keterangan pertama tuh anak kelas IPA 3, keterangan tambahan lagi. Siswa terpintar. Misal, gini. Mendapatkan beasiswa. Nah, kayak gini. Inti kalimatnya adalah Ria mendapatkan beasiswa. Keterangan pertama, anak kelas IPA 3. Keterangan pertama. Terus ada keterangan tambahan, siswa terpintar di dalam si keterangan yang pertama. Maka dipakainya adalah tanda kurung siku gitu. Tapi jarang dipakai sih. Biasanya pakai dan aja, anak kelas IPA 3 dan merupakan siswa terpintar di kelasnya. Bisa aja kayak gitu. Terus tanda petik untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah. Contohnya kayak tadi, Debbie, misalnya, apakah kamu sudah makan? Blablabla gitu. Terus, nah ini tanda petiknya. Jangan lupa ditutupi. Dan A-nya kapital. Terus, untuk mengapit istilah yang masih kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Misalnya, Siska sedang
in the hoi. Di teras rumah. In the hoi itu santai ya, cuman mungkin masih kurang dikenal, makanya in the hoi-nya in the hoi. Gitu. Terus, untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila didapat dalam kalimat Debbie membaca novel Dilan. Kalau tanpa kayak gini bisa aja Debbie baca novel yang si Dilan. Tapi ini mah maksud di sini berarti Debbie membaca novel yang berjudul Dilan kayak gitu. Dah sedikit lagi teman-teman. Bentar tadi tuh ada chat. Jangan. Kok di aku nggak ada suaranya? Sumpah Zamzami. Yang lain gimana? Ada. Aman. Aman teh. Oh, yang lain ada Zamzami. Kamu mungkin Zam. Sinyal kali. Coba keluar dulu. Ya, ntar masuk lagi. Tapi bentar lagi sih. Oke. Selanjutnya kita kebut lagi ya. Terus ada tanda petik tunggal. Tadi, aduh udah habis. Bentar aku mau nge-share post test ya. Bentar, jangan dulu dipisahkan please, Jebal. Wah, 100 detik lagi. Kalian kerjakan ya, cuma 5 soal kok. Tadi kita kelamaan di... Bentar. Please banget. Kalian screenshot aja dulu ya yang ini, yang terakhir. Langsung kerjakan post test aja. Cuman 5 doang kok post testnya. Yang ini untungnya jarang lah. Yang ini untungnya masih bisa lah kalian mengerti tanpa dijelaskan, insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan dari screen yang ini, nanti chat aja ya. Ini screenshot dulu yang ini, terus kerjakan post testnya yang di situ, yang sudah dibagikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Zam-Zami udah keluar, Viradita udah keluar, Neneng Kori udah keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Semoga ilmu dari saya barokah, tapi teman-teman harus cari lagi ya. Semangat terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes punten yang IPS 1 Nurul Aziza ya. Kakak chat untuk ininya. Kode soalnya. Oke. Tadi sesi 2 sudah selesai. Selanjutnya masuk ke sesi 3 LS ya. Untuk teman-teman istirahat dulu. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa juga sholat zuhur. Terus semangat ya buat teman-teman.